tidak tahu ini. Apakah memang bagaimana itu mekanisme pencetakan? Bagaimana sih? Oh iya, jadi kemarin itu saya pakai sistem pre-order. Jadi orang pesan bukunya lebih dulu, baru bukunya ada. Jadi saya tidak keluar uang 1 rupiah pun, karena yang saya pakai untuk ongkos cetak itu adalah ongkos teman-teman yang beli buku saya. Jadi sistemnya pre-order, artinya teman-teman pesan dulu bukunya, misalnya yang pesan itu ada 30 orang, nah barulah misalnya itu bisa dicetak, nah saya mau cetak 50 atau berapa, jadi dilihat juga kondisinya pembaca, awal-awal itu kan banyak yang pesan, jadi langsung bisa banyak, 100-an lebih gitu, jadi selebihnya 100-an. Oh, berarti hubungannya kita dengan penerbit hanya hubungan sebatas itu. ISBN dan ini yang urus ISBN dan penerbitan, sudah itu bukunya dikirim, ya selesai, keuntungannya masuk di kita sendiri. Nggak ada royalti kalau kita penerbitnya indie, beda kalau kita penerbitnya mayor. Saya tidak tahu mayor karena ada kan 2 penerbit indie dan penerbit mayor. Nah, itu. Penerbit indie dan penerbit mayor. Oke lah. Enakan mana? Indie ke mayor? Nanti. Ya, pastinya mayor lah, Kak. Mayor itu kan bisa tembus di toko buku bagian manapun. Dan memang naskahnya kita itu harus antri, karena memang betul-betul diseleksi, lebih ketat seleksi daripada yang di indie. Dan waktu itu saya mau cepat-cepat punya buku, mau cepat-cepat salurkan, dan memang saya lagi butuh budget waktu itu. Jadi saya mau tidak mau saya terbitkan di indie. Karena belum tentu juga kalau di mayor, naskahnya kita tidak tahu kapan mau ini, bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ada. Jadi penerbit ini ada di kota mana? Makassar kah? Di mana kah? Penerbitnya di Makassar, tapi dicetaknya di Jogja. Yang edit siapa? Saya punya editor tersendiri, saya punya yang edit sampul, itu teman saya, pokoknya semua, saya punya tim novel itu 3 orang, 4 lah, ada yang untuk memasarkan barang, untuk mengirim, ada yang untuk desain pamflet, desain sampul, ada yang untuk editor yang, karena kan kalau kita menulis ada tipenya dan sebagainya diperbaiki, itu ada teman saya. Jadi semuanya serba gratis, saya tidak bayar di penerbit karena saya memanfaatkan teman-teman saya. Jago. Oke, itu sekilas tentang novel Cinta dalam Naungan Tuhan dan bagaimana sampai dia terbit. Selanjutnya, Liana ternyata orangnya suka tidur di mana-mana. Suka tidur di perpustakaan, di mana-mana. Bahkan kalau malam tidurnya jam 12 malam. Saya, betul. Berarti nulis naskah novelnya ini kebanyakan di subuh. Ini bisa jadi malam, Kak. Malam kan panjang. Pernah nggak dengar pernyataannya Danila? Apa itu, Kak? Yang mana? Nah, dia punya statement menarik tentang pernikahan. Ini saya bacakan. Oh, bahas pernikahan lagi. Oh ya, siap. Banyak sekali di Indonesia yang nikah karena semua lagi pada nikah. Bukan karena dia siap menikah. Apakah itu betul seperti yang dilihat oleh Liana? Betul sekali. Jadi saya ingin beropini soal ini. Nah, kebanyakan anak muda sekarang, apalagi bisa dikatakan anak muda yang baru-baru hijrah ya, misalnya baru-baru mendalami kajian dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka itu hanya terpengaruh dengan tim lain yang sering muncul di entah itu Instagram, WA, yang memang notabene kebanyakan itu menampilkan pasangan suami istri yang harmonis, menikah di usia muda, bisa pergi jalan-jalan. Nah, jadi itu seolah-olah si pemuda ini berpikiran bahwa oh iya, ternyata menikah muda itu bagus ya, bisa jalan-jalan, bisa pamer-pamer kemesraan ke teman-teman karena sudah ini. Nah, tapi sebenarnya mereka tidak tahu ilmunya. Nah, di sini tidak tahu ilmunya, saya garis bawahi, bisa disimpulkan bahwa mereka tidak bisa membedakan yang mana
apakah dia betul-betul siap menikah atau dia hanya ingin menikah. Nah, sangat beda orang yang siap menikah dan ingin menikah. Nah, siap itu pastinya kita harus tahu ilmunya bahwa berumah tangga itu tidak hanya modal cinta, tidak hanya modal modal ini dan sebagainya, modal pamer, mau pamer ke ini, modal untuk bisa jalan-jalan, ada yang teman jalan, tidak. Jadi, nah, dibalik sebenarnya kita telah dibutakan, artinya kita hanya melihat dari satu sudut pandang saja bahwa pernikahan muda itu baik, tapi kita lupa bahwa ternyata ada bahaya di balik kampanye menikah muda. Nah, jadi di sini saya tidak mengatakan bahwa saya kontra dengan pernikahan muda. Oh, tidak, karena ya pernikahan adalah kebaikan. Kebaikan itu pastinya bagus untuk disegerakan, tapi harus kita tahu, kita kaji lebih dulu. Sebenarnya kita tanyakan pada diri kita, apakah kita benar-benar sudah siap ataukah hanya kemauan hanya ingin menikah. Beda loh siap dan ingin. Nah, kemudian sebenarnya kasus perceraian itu kalau kita tahu datanya itu juga banyak yang pasangan-pasangan yang menikah muda, bahkan mungkin yang menikah di usia 17 tahun itu banyak juga. Karena apa? Dari sisi psikologinya mereka itu tidak siap mentalnya. Nah, jadi seperti itu, menikah itu teman-teman bukan hanya butuh modal cinta, saya cinta kamu, saya mau menikah, oh tidak. Jadi pernikahan itu banyak, apakah kita sudah siap dari segi kemapanan usia, psikologinya kita, kemudian dari segi apalagi dari segi finansialnya kita, karena otomatis kalau kita menikah kita sudah betul-betul hidup di hidup baru. Orang biasa selamat menempuh hidup baru karena kita betul-betul akan menanggung biaya hidup kita, misalnya yang suami menghidupi istri ya. Kalau kita tidak punya pekerjaan, bagaimana kita mau menghidupi istri? Kan itu jadi masalah juga. Nah, makanya sangat banyak kasus-kasus perceraian juga karena selain mentalnya belum siap, finansial belum siap ya karena modal cinta saja. Dan ingat video-video tentang keromantisan suami istri yang menikah muda yang sering kalian lihat itu, ya kalian tidak tahu bagaimana di belakangnya, karena tidak semua hal bisa kita nilai dari media sosial. Jadi bijak-bijaklah dalam bermedia sosial seperti itu. Apakah itu menjadi penyebab banyak janda ini? Kenapa janda, Kak? Saya kemarin dapat data tentang jumlah janda di tahun 2019 itu sangat meningkat drastis di Sulawesi Selatan. Saya bacakan beritanya. Iya. Headline-nya. Ganas 24.000 janda di Sulsel di awal tahun 2020 maksudnya itu. Nah, untuk di Makassar di sepanjang tahun 2019 itu ada 3.600 janda. Artinya banyak kasus perceraian, rumah tangga yang terbangun, banyak yang hancur, banyak yang berpisah. Apakah itu salah satu penyebabnya karena dia belum siap menikah? Ataukah ada faktor lain menurut Liana? Iya. Bisa jadi itu karena salah satu faktornya karena mereka belum siap menikah. Nah, kalau kita mungkin bisa telisik lebih lanjut, ini juga sebenarnya bagian dari budaya. Misalnya di perkampungan bagian-bagian Sulawesi, apakah itu di mana? Jadi kebanyakan kita itu masih terkungkung dengan ini istilahnya bahwa perempuan tidak usah berpendidikan tinggi, seperti itu. Nah, perempuan itu kerjaannya di dapur, di kasur, di sumur. Nah, dapur, kasur, sumur. Nah, ya. Jadi kan itu pikirannya orang-orang tua kita, orang-orang zaman dulu yang betul-betul masih kolot, orang akan berpikiran bahwa anak perempuan itu tidak usah sekolah. Nah, pokoknya kerjanya itu 3, kasur, sumur, dapur. Nah, tentunya ini adalah perspektif yang perlu kita luruskan. Nah, jadi bagaimana caranya bisa menjadi, apalagi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa perempuan adalah madrasah utama, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bagaimana bisa menjadi madrasah terbaik ketika tidak berpendidikan? Nah, seperti itu. Nah, bisa jadi kalau kita kaji lebih dalam lagi, bisa jadi yang mengakibatkan perceraian itu karena apa? Kita betul-betul belum siap. Kita sebagai perempuan belum punya pengetahuan yang cukup untuk bisa melangkah ke pernikahan, tapi karena kita dituntut oleh orang tua, oleh budaya, oleh katanya pimali kalau perempuan disimpan-simpan lama-lama dan sebagainya, itu kan
kadang saya kasih menikah saja anak tak, karena enggak baik anak gadis disimpan lama-lama. Maksudnya apa begitu? Kenapa? Kenapa itu dengan gadis? Ada apa? Seperti itu kan. Jadi ya itulah pentingnya kita sosialisasi ke mereka. Misalnya sudah banyak juga anak-anak kampung yang sekolah, dan saya harapkan teman-teman yang sudah sekolah ini bisa sosialisasi ke keluarganya, ke kerabatnya. Karena jujur, saya juga dari keluarga, saya juga banyak. Saya bahkan ada keluarga saya yang belum lulus SMA tapi menikah. Ya, itu. Jadi, ya katanya dia bilang kalau saya tidak menikah mau itu siapa bilang jodoh tidak ada yang tahu. Kalau memang jodoh saya belum datang, berarti saya belum siap, masih banyak hal yang perlu saya persiapkan. Jadi itu tadi mungkin penyebabnya karena budaya, pola pemikiran masyarakat yang masih awam, dan juga akibatnya apa? Perempuan ketika diceraikan, perempuan tidak bekerja karena tidak berpendidikan. Nah, pastinya akan lagi menambah angka kemiskinan, pengangguran, apa dan sebagainya. Anaknya mau dikasih makan apa, tidak bekerja. Nah, seperti itu. Jadi kita realistis dalam berpikir seperti itu. Jangan kita terlalu terkungkung pada pola-pola pemikiran zaman dulu yang sudah tidak bisa lagi diterapkan di era sekarang. Perempuan itu wajib hukumnya berpendidikan karena dia akan mendidik anaknya sebagai madrasah pertama. Nah, jadi seperti itu. Data lain menyampaikan, katanya alasan perceraian yang menyebabkan peningkatan jumlah janda di Sulawesi Selatan itu adalah yang pertama adanya orang ketiga atau kasus perselingkuhan. Pelakor. Betul. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, itu tadi, kekerasan dalam rumah tangga. Keluhan ekonomi. 4, tidak ingin dimadu. 5. Siapa mau dimadu memang? Nah, itu. 5. Suaminya merantau. Iya. 6. Dilarang oleh keluarga. 7. Istri tidak taat atau suka keluar rumah tanpa izin suami. Tawa di Bali. Beberapa alasan lainnya. Nah, katanya banyak yang didapatkan bukti perselingkuhan melalui aplikasi seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Artinya memang betul yang dikatakan oleh Liana dan Danila. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira saat ini Liana rasa-rasanya kira-kiranya sudah siap atau belum? Atau gimana? Aduh, ini pertanyaan yang sangat menjebak. Saya mencoba mengkaji bagaimana perempuan yang siap. Oke. Aduh, saya tertawa dulu, Kak. Siap, tapi ternyata seperti ini kasusnya tadi. Dia suka keluar rumah betul. Suami. Aduh, bagaimana sih itu, Kak? Karena saya suka keluar-keluar. Ya, jadi sebenarnya berbicara soal kesiapan, kalau Kak Dedi tanya saya siap menikah atau tidak, itu ya tergantung saya. Nggak boleh jawab begitu sebenarnya. Ya, jadi Kak, sebenarnya kalau ditanya, ya kalau dari segi usia ya pastinya saya sudah siap. Karena 21 tahun kan, saya sudah 21 tahun. Nah, kalaupun nantinya, karena kita tidak tahu kita akan berjodoh dengan siapa, jodoh itu datangnya kapan dan bagaimana, kapan waktunya, dan ya bisa jadi saya bilang hari ini Tuhan masih menutup hati saya, bisa jadi besok tiba-tiba saya siap, kan bisa jadi. Saya masih punya mimpi, saya masih punya target, saya masih punya planning ke depannya, untuk melanjutkan pendidikan saya, seperti itu. Banyak yang bilang, bisa orang S2 sambil menikah. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa menjalani itu. Ya, jujur karena saya masih ada istilah-istilah pemali, jadi dibilang biasa, hati-hati kalau menolak lamarannya orang sampai 3 kali, itu pimali gitu ya. Tapi ya kembali lagi ya tergantung kita bagaimana menyikapinya begitu ya. Mungkin sekarang karena saya masih punya mimpi, jadi saya memprioritaskan diri saya ke mimpi saya terlebih dahulu. Dan saya yakin bahwa
jodoh itu akan adalah cerminan dari diri kita. Bisa jadi kalau saya fokus ke S2 saya, bisa jadi calon pasangan saya nantinya juga sedang mempersiapkan demikian. Jadi saya tidak perlu takut jodoh saya akan hilang, akan tidak ada datang dan sebagainya itu. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu karena Allah sudah menyiapkan kita pasangan terbaik di waktu yang tepat. Nah, mungkin pandangan manusia bahwa sekarang saya sudah sangat tepat untuk menikah, tapi bisa jadi pandangannya Allah tidak demikian. Nah, tepat menurut perhitungan manusia itu belum tentu tepat menurut perhitungannya Tuhan, perhitungannya Allah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada misalnya laki-laki yang kan pernah tuh, pasti pernah ada laki-laki yang menyatakan perasaannya. Bagaimana caranya dijawab itu? Ya, saya jawab biasa saja. Bilang, kita berteman saja. Nah, sebenarnya caramu salah kalau kamu bilang suka ke saya tapi belum berani datang ke rumah. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau berarti kamu tidak suka saya, berarti kamu hanya memandang itu dari segi nafsu saja. Kalau dia tiba-tiba bilang, oke, besok saya datang di rumah. Bagus kalau datang, kalau ujung ya tidak gitu. Nah, kalau ujung juga ya kalau datang ya dikasih pemahaman baik-baik. Ya kan, asalkan yang paling penting silaturahmi tetap terjaga. Ya, jalin seperti biasanya saja. Kita pokoknya kalau belum siap ya kita berteman saja. Artinya Liana ini sudah siap tapi belum mau dong. Ya, tapi belum maunya karena ada alasan. Nggak apa-apa. 2 tahun itu S2 itu 2 tahun tidak lama. Jadi lebih baik kita menunda untuk untuk jangka panjang ke depannya yang lebih baik. Kita salah satu perempuan yang sangat inspiring juga, namanya Dewi Nur Aisyah. Jadi Kak Dewi, Ibu Dewi pernah bilang seperti ini, bahwa pada perempuan itu berlaku hukum kekekalan energi. Maksudnya apa adalah ketika si perempuan selesai S1, kemudian dia memilih untuk menikah dan mengurus anak, nah berarti misalnya energinya itu 90%, energinya itu tidak berubah. Meskipun dia hanya mengurus anak dan tidak melanjut S2, energi tetap 90%. Yang berubah hanyalah berubah wujud menjadi bahwa dia menjadi seorang ibu. Begitupun dengan orang yang mau melanjutkan S2-nya. Energinya itu kan tetap 90% juga. 90% ya, cuman wujudnya beda. Nah, beda karena dia memilih ke jalur pendidikan. Jadi perempuan ketika memilih menjadi ibu rumah tangga, memilih untuk melanjutkan pendidikan, itu ya tetap berlaku hukum kekekalan energi bahwa ilmunya akan tetap seperti itu, tidak berubah. Jangan mengatakan bahwa ibu rumah tangga itu lebih bodoh dari yang lanjut S2, tidak seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Kemarin saya buka-buka beberapa akun informasi Kota Makassar. Saya kan duta baca juga. Oh, Masya Allah, duta baca. Mantap. Ya, duta baca caption. Ya, duta baca caption. Dan komentar. Oh, ya. Ada komentar yang menarik di postingannya, saya lupa postingannya. Tetapi saya screenshot, menarik sekali. Katanya dia bilang begini. Agama sudah melarang kita pacaran. Tetap aja pacaran. Giliran diputusin, bilangnya cobaan apa? Cowok sama aja. Cobaan dengkulmu, kata begitu. Ya, betul. Ya, artinya kita sudah dilarang dan kita memilih untuk menerobos larangan itu, ya berarti kita harus mau tidak mau menerima konsekuensi karena kita sudah melanggar seperti itu. Jadi yang salah adalah bukan Tuhan yang salah karena kasih cobaan, tapi karena kita yang salah karena sudah menerobos peraturan itu. Logikanya seperti itu. Jadi mau bilang begini, siapa suruh jadi bucin? Ya, jangan jadi bucin. Kalau bucin sama fuckboy ketemu, tahu nggak istilah fuckboy? Iya, laki-laki yang lihat cewek satu kepincut lagi, kalau didapat cari lagi cewek yang satu, itu toh. Iya, kan tenggelam istilah bucin, muncul lagi istilah yang baru, fuckboy. Fuckboy. Tahun lalu dan setelah saya pulang kampung, sebenarnya
orang tua saya enggak pernah nanya sih, cuma tante dan om suka nanya kapan menikah. Nah, Liana pernah nggak dapat pertanyaan seperti itu? Oh, pernah, baru-baru tadi lagi. Siapa yang tanya? Ya, mamanya teman. Karena tadi ada tamu seperti itu, apa jawabannya? Ya, jawaban saya sering karena tidak satu kali Kak, jadi dibilang, belum tante, belum ketemu jodohnya, belum ketemu yang pas, mau lanjut sekolah dulu, santai saja. Kalau kita ditanya seperti itu, jangan terlalu terbebani deh, jangan-jangan ini tidak laku Kak, jangan-jangan ini tidak ada jodohku, enggak. Jadi ya tanggapi saja dengan santai bahwa ya memang ya belum saatnya sekarang, tadi kembali lagi mungkin belum waktu yang tepat. Nah, meskipun itu mungkin orang-orang lihat, saya sudah bilang tadi, orang-orang lihat, wah tepat sekali untuk menikah, sudah sarjana juga, apabila lagi anak perempuan tidak bisa disimpan lama-lama, kenapa itu anak perempuan. Nah, jadi ya karena memang tepatnya menurut hitungan manusia itu belum tentu tepat menurut perhitungannya Allah, Kak. Jadi ya sabar saja, sambil menunggu, sambil memperbaiki diri, entah itu dengan melanjutkan S2 atau mungkin lebih ilmu pemahaman agamanya diperbaiki lagi, itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi tidak usahlah terlalu terbebani dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, bilang saja mungkin belum waktunya, mungkin belum saatnya, atau mungkin saya belum siap, atau banyak hal ya seperti itu. Oke, ini semua yang kita bicarakan dari tadi juga masuk ya dalam pesan yang ingin disampaikan dalam novel Cinta dalam Naungan Tuhan ya? Ya, betul. Ada ya memang masuk, karena kalau kita sudah ada aturan dari Tuhan bahwa jangan menyatakan cinta, jangan menjalin hubungan selain pernikahan, tapi ketika kita menjalin hubungan dan ujung-ujungnya itu akan kandas, ya jangan menyalahkan Tuhan. Jadi yang salah adalah diri kita. Seperti itu. Apa pesannya untuk saya dan teman-teman yang lain yang sama-sama punya rencana untuk nulis buku? Teman-teman menulis itu tidak perlu bakat, yang diperlukan itu hanyalah niat dan konsistensi. Ketika kita sudah berniat untuk menulis sesuatu, maka konsistenlah untuk memulai kemudian melanjutkannya. Nah, kadang yang menjadi penghalang untuk menulis pemula itu adalah tidak mood. Artinya tidak mood adalah biasa bilang saya tidak menulis karena saya tidak mood atau saya tidak ada punya inspirasi. Percaya, mood itu bukanlah sesuatu yang diperlukan untuk menulis. Menulis itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Kalau kita betul-betul niat untuk menjadi seorang penulis, mau menulis buku, ya niatkan betul-betul, kemudian jalani setiap harinya itu dengan konsistensi menulis setiap hari, seperti itu. Jadi yang sulit adalah karena kita tidak mau memulai, dan yang terkadang yang menjadi kendala dari penulis pemula itu, dia tidak percaya diri dengan tulisannya. Baru nulis di paragraf pertama sudah difikirkan, wah tulisan saya ini bagus atau tidak. Pokoknya menulis saja dulu, begini, singkatnya, tulislah apa yang kamu pikirkan, jangan pikirkan apa yang kamu tulis. Persoalan jodoh itu adalah cerminan diri. Apa yang kita lakukan saat ini, insya Allah itu juga yang sedang dilakukan oleh jodoh kita di sana. Amin. Luar biasa. Yang punya rencana untuk menulis buku bisa memulai dan melanjutkan sampai selesai. Semoga teman-teman yang sudah punya rencana untuk menikah kembali berpikir apakah dia sudah siap atau tidak. Ya, kembali menanyakan kepada dirinya apakah betul-betul sudah siap menikah atau hanya ingin menikah. Apakah dia sudah siap atau sekedar mau? Sekedar ingin atau sekedar ikut-ikutan karena banyak temannya yang menikah. Jadi selalu tanya kapan nikah, akhirnya menikah, tidak ada ilmunya. Kan itu fatal. Yes. Oke, kalau begitu. Oke. Tunggu bukunya Liana yang keempat. Lebih kepada kumpulan quotes kehidupan yang dekat dengan kehidupan kita, termasuk tadi memilih S2 atau menikah, itu ada di buku saya. Follow untuk informasinya. Follow Instagram saya di @mulyana.mursalim, di situ ada link pemesanan novel, silakan klik linknya dan akan langsung tersambung ke admin. Yes. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi.
Ya, betul. Terima kasih Kak Dedi sudah mengajak saya untuk sharing seputar banyak hal. Dan saya tidak menyangka pertanyaannya akan sejauh ini, yang tadinya hanya bilang mau bahas novel, ternyata sampai ke dalam-dalamnya. Aduh, luar biasa. Oke, dadah. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. See you the next video.